Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, hari Senin pagi, Sobat Football United yang ingin lihat vlog langsung dari Stadion Wembley bisa cus langsung cek di video sebelumnya. Gue sudah share, ada beberapa yang request. Insya Allah senang ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang di vlog tersebut. Oke, kali ini gue ingin berbicara terkait dengan masih spekulasi Erik ten Hag. Diinformasikan di The Telegraph kalau Manchester United juga melakukan atau telah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Thomas Frank dan juga Mauricio Pochettino. Ini melengkapi sebelumnya yang disebutkan juga telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari Kieran McKenna dan mungkin juga sudah melakukan pembicaraan dengan Thomas Tuchel yang di salah satu di media di Jerman mengatakan kalau kenapa kok Thomas Tuchel ini tidak menerima tawaran kembali dari Bayern Munchen, karena memang dia sangat yakin akan menjadi manajer selanjutnya di Manchester United. Nah, Erik ten Hag mengatakan setelah konferensi pers kalau seandainya memang Manchester United atau manajemen dari Manchester United tidak menginginkan dia lagi, dia akan pergi ke tempat lain untuk memenangkan trofi-trofi. Yang ingin gue perbincangkan kali ini adalah terkait dengan komitmen ya, tentang komitmen yang karena gini, ada kabar yang beredar atau mungkin juga pendapat ya, kenapa kok Ineos melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan dari calon manajer, katakanlah demikian, ini untuk jaga-jaga gitu ya, atau mereka mempersiapkan situasi emergency kalau memang mereka tidak jadi dengan Erik ten Hag, kalau mereka memecat Erik ten Hag. Tapi di sisi lain, gua melihat justru komitmen. Karena begini ya, di saat menuju final, gua asumsikan kabar dari media ini betul bahwa Manchester United sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan perwakilan dari manajer. Ini yang gue pertanyaan adalah komitmen Ineos terhadap Erik ten Hag di situasi sulit seperti ini. Artinya banyak pemain yang cedera, situasi internal, situasi dengan pemain ya, Jadon Sancho, Marcus Rashford musim lalu dengan Cristiano Ronaldo, dengan Mason Greenwood juga ya kan. Banyak hal yang harus dihadapi oleh Erik ten Hag, termasuk tentu saja tsunami cedera ya kan, yang sangat mempersulit progres dari proses Manchester United untuk musim ini. Dan menuju ke partai puncak, partai yang sangat penting, Ineos justru melakukan hal yang menurut gua menunjukkan mereka tidak 100% memiliki komitmen support kepada Erik ten Hag. Di sisi lain, Erik ten Hag justru menunjukkan komitmen terhadap klub ini. Kenapa gue bisa bilang begitu? Begini, terserah ya, ini by the way kalau ada yang bilang mengatakan gue pengacara Erik ten Hag atau seperti apa, bebas lah, tuh hak setiap orang. Tapi yang jelas Sobat Football United tahu lah ya bagaimana selalu posisi gue terhadap manajer Manchester United. Gue selalu dukung 100%. Dan itu juga tidak berubah dengan Erik ten Hag dan juga manajer-manajer sebelumnya. Begini, komitmen dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag, satu, dia tetap fokus dengan pertandingan yang paling penting musim ini, yaitu adalah final Piala FA. Di samping banyaknya pemberitaan yang sangat negatif yang bisa sangat mungkin merusak fokus dan juga konsentrasi dalam menghadapi partai tersebut. Itu nomor satu. Nomor dua, kita juga tahu ya bagaimana Ajax dan juga Bayern Munchen dikaitkan dengan Erik ten Hag. Mereka juga menginginkan Erik ten Hag untuk mengisi pos-pos yang kosong di klub-klub tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag? Erik ten Hag tetap fokus ke Manchester United. Jadi ada komitmen besar di sana bahwa Erik ten Hag ini ingin menyelesaikan pekerjaannya. Tapi sayangnya justru ini kayak berbanding terbalik dengan Ineos gitu ya. Di kabar yang lain dari David Ornstein, The Athletic, ya tentu saja jurnalis yang sangat-sangat bisa dipercaya, disebutkan kalau Ineos atau manajemen dari Manchester United ini akan melakukan review sekitar semingguan ya, sekitar seminggu setelah Piala FA kemarin. Nah, ini juga aneh menurut gue, karena Erik ten Hag menyebutkan dia sudah melakukan review, dia sudah melakukan semacam kayak
laporan terakhir ya, diskusi terakhir sebelum Piala FA. Itu disebutkan di wawancara terakhir ya kan, di salah satu media Belanda. Dia juga menyebutkan bahwa Ineos komitmen ingin tahun depan tetap dengan Erik ten Hag. Tapi sekarang seperti ini situasinya. Ini sekali lagi gua melihat ada komitmen yang tidak jelas dari Ineos kepada Erik ten Hag. Sekali lagi komitmennya terhadap Erik ten Hag. Nah, ini akan kemana? Di video yang sebelumnya diprediksi gue memprediksikan 20% dia stay, 80% dia dipecat. Arahnya nampaknya akan ke sana. Ineos jelas tidak mungkin mengambil keputusan langsung setelah Piala FA. Dia tidak, nampaknya mereka tidak ingin mengulangi apa yang terjadi 2016 dengan Louis van Gaal yang setelah Piala FA keesokan harinya langsung selesai. Nampaknya dengan Erik ten Hag ini, dengan euforia fans ya kan, Ineos ingin mengambil timing yang tepat. Menurut gua ya, mereka sudah mempersiapkan calon-calonnya ya. Ada 4 orang itu, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, dan juga Thomas Frank. Lalu ya mereka harus mencari sekali lagi ya timing yang pas. Dan nampaknya ya mungkin dalam waktu semingguan ini mereka akan setelah review itu yang mereka katakan, mungkin mereka akan membuat keputusan. Dan gue tetap berpikir, memperkirakan prediksi sekali lagi ini akan 20-80. Tapi di sisi lain gue juga melihat, dan tetap gue harapkan, sebenarnya gue tetap berharap dengan Erik ten Hag. Ada salah satu wawancara Andy Mitten yang menyebutkan sebelum final Piala FA, atau ya di final Piala FA itu, mengatakan kalau fans ini rata-rata capek dengan pergantian manajer setiap 2 musim. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih jangka panjang. Andy Mitten bangga bahwa dia selalu berada di belakang sang manajer. Gua juga bangga selalu berada di belakang manajer dari Manchester United. Dan yang gua harapkan sih sebenarnya beri kesempatan lagi dengan Erik ten Hag. Tadi gua sudah sebutkan ya bagaimana dia sangat berkomitmen. Kalau soal masalah permainan, banyak sekali mengatakan, ya permainannya tidak jelas identitasnya. Hey, come on. Di musim pertama dia harus berhadapan dengan warisan skuad dari musim sebelumnya. Situasi dengan Cristiano Ronaldo, situasi dengan banyak sekali ya fisik yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, sampai harus di-push lari 13 km setelah menghadapi Brentford. Itu kan tidak mudah dan harus dilakukan dengan dalam satu musim. Tapi dia berhasil 1 trofi, 2 final, 3 besar. Di musim kedua banyak orang mengatakan permainan tidak jelas. Dengan situasi banyaknya pemain absen, bagaimana mungkin manajer, pelatih bisa mengimplementasikan permainan yang diinginkan? Dan ini baru memasuki musim kedua. Mungkin kalau seandainya situasi ini dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp, apa yang dilakukan dengan Pep Guardiola, bagaimana permainan yang mereka sajikan, katakanlah demikian ya, di klub masing-masing, tentu saja situasinya tidak sama. Mereka sudah lebih nancep sekali lagi ya pondasi permainannya. Sementara Erik ten Hag baru memasuki musim kedua dan itu juga banjir cedera. Namun demikian di musim terburuk ini tetap bisa menghasilkan 1 trofi. Dan kalau gua melihat dari sisi progres, Manchester United ini tentang trofi. Manchester United ini tentang glory. Glory itu tentang gelar. Mau permainannya seenak apa, mau semenyerang apa gaya permainannya, tapi kalau hasil terakhir bukan trofi, tidak ditulis di sejarah menurut gue. Dan Erik ten Hag, dia tahu dia harus memberikan progres, tapi dia juga harus melakukan proses. Proses dia kesulitan nih, karena memang situasi squad, situasi staff kesehatan ya, medis dari Manchester United, lalu pihak dari manajemen yang tadi gue sebutkan yang komitmennya nggak jelas itu. Di proses yang seperti itu, dia tetap bisa memberikan progres berupa apa? Trofi. Permainan yes masih belum, itu gue sepakat. Tapi itu butuh waktu karena banyak sekali hal yang harus diperbaiki. Dari situ gue berpikir ya mudah-mudahan diberikan kesempatan ya 1 musim lagi. Tapi gue secara ringan amatiran nampaknya pesimis ya. Yang gue lihat review itu yang katanya dalam waktu seminggu ini yang dikabarkan di Athletic itu mungkin menjadi pintu terakhir keluar bagi Erik ten Hag, dan semoga gua salah ya. Tapi yang jelas kalau Ineos mengambil keputusan seperti itu, jelas ini keputusan yang tidak populer. Dia harus berhadapan dengan banyak fans yang
gua yakin juga banyak mendukung sang manajer ya, apalagi dengan 2 trofi di 2 musim. Ini bukan sesuatu yang biasa bagi Manchester United kalau melihat 11 musim belakangan ini ya, bisa mendapatkan 2 trofi di 2 musim secara berurutan, bahkan menang secara luar biasa menghadapi tim yang lebih superior ya. Jelas di situ ada taktik, ada strategi yang diterapkan dan berhasil. Ineos harus berhadapan dengan itu semua, dan Ineos juga akan melakukan perjudian menurut gua, pertaruhan ya. Karena ketika dia memutuskan selesai dengan Erik ten Hag, dia harus memasukkan orang yang baru, proses diawali lagi dari awal. Apakah para pemain yang dibawa oleh Erik ten Hag, yang dipromosikan oleh Erik ten Hag, ini akan diberi kesempatan yang sama? Mungkin Kobbie Mainoo iya, tapi bagaimana dengan Alejandro Garnacho? Bagaimana dengan Willy Kambuala? Bagaimana dengan Sofyan Amrabat? Ini kan menjadi tanda tanya besar. Bagaimana dengan Amad Diallo? Situasi ini jelas akan membuat segala sesuatunya kembali lagi ke titik awal ya. Dan fans jelas harus beradaptasi lagi dengan situasi tersebut. Mungkin juga harus bersabar lagi. Tapi ya itu yang menurut gue, 2 hal itu yang harus dihadapi oleh Ineos. Tapi kalau seandainya memang dia memberi kesempatan kepada Erik ten Hag lagi, gue yakin optimisme juga semakin besar ya. Dan gue lakukan polling di channel ini, di Twitter gue juga, mayoritas hampir 100% sepakat semua mendukung Erik ten Hag untuk stay setidaknya 1 musim lagi. Dan menurut gue itu keputusan yang fair. Bukan hanya dari sisi bukan hanya dari sisi humanisme, artinya dengan ya segala komitmen, segala prestasi yang diberikan berupa trofi tadi oleh Erik ten Hag, tapi juga gue melihat ada proses yang bisa berlanjut gitu loh, tidak terputus lagi. Sesuatu yang berbeda dari 11 musim belakangan di Manchester United, dan gue harapkan itu mudah-mudahan bisa terjadi walaupun nampaknya peluangnya kecil. Tapi kita lihat akan seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.